Perkenalkan diri, nama saya Hindra Kawati dengan NIM 124330013. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kami menganalisis AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Jadi pertama, pembangunan di sektor industri, infrastruktur, energi, dan pemukiman berpotensi menimbulkan limbah atau kekumuhan yang memicu terjadinya pencemaran, degradasi ekosistem, dan konflik sosial dapat diperlukan untuk perencanaan lingkungan yang matang melalui instrumen AMDAL dan ANDAL. Potensi dampak diidentifikasi sejak awal melalui pengumpulan data dasar dan analisis hubungan sebab dan akibat mengapa pencemaran itu dapat terjadi, yang kemudian menjadi dasar penyusunan RKL yang menjadi pedoman pengendalian dampak dan penguatan manfaat positif. RPL itu dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara berkala. Keterpaduan ketiga dokumen tersebut dapat membantu memastikan pembangunan yang bertanggung jawab, yang terbebas dari pencemaran lingkungan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau output yang akan dilakukan. Kemudian kami mempunyai 3 tujuan yang di sini kami mempunyai tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui identifikasi dampak lingkungan, pelibatan masyarakat, serta peningkatan transparansi dari akuntabilitas dalam proses AMDAL. Yang kedua, menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan usaha mengikuti prinsip perlindungan lingkungan melalui ANDAL dan RKL yang mengatur langkah pengelolaan serta melindungi ekosistem dan masyarakat. Yang terakhir, memastikan kegiatan pemantauan dan evaluasi berlangsung secara sistematis agar perubahan lingkungan dapat dikendalikan dan pembangunan tetap berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Dwi Anggraini dengan NIM 12433000054 ingin menjelaskan pengertian dan tujuan RKL. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya itu dokumen berisi rencana pengelolaan dampak penting dari kegiatan pembangunan, digunakan sebagai pedoman pengendalian dampak pada tahap konstruksi dan operasi. Sedangkan tujuannya menjaga kualitas lingkungan dari dampak negatif, mengoptimalkan dampak positif kegiatan, menjadi komitmen resmi pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan. Strategi pengelolaan dampak. Apa sih itu? Menekan dampak negatif udara, air, sungai, kebisingan, persepsi masyarakat, kesehatan, meningkatkan dampak positif, peluang kerja dan usaha. Strategi disusun berdasarkan sumber dampak, indikator, lokasi, dan tahap kegiatan. Sedangkan upaya pencegahan dan pengendalian itu apa sih? Penerapan teknologi ramah lingkungan, pengaturan aktivitas konstruksi dan operasi, pengelolaan limbah dan emisi, monitoring rutin dan penyesuaian metode kerja, edukasi kepada pekerja dan masyarakat sekitar. Sedangkan program kerja dan tahapan RKL itu apa sih? Tahap konstruksi, pengelolaan udara, kebisingan, kualitas air sungai, pengendalian gangguan kesehatan dan persepsi sosial, peningkatan peluang ekonomi lokal. Sedangkan tahap operasi, pengendalian emisi gas buang dan partikulat, pengelolaan kebisingan dan kualitas air, penguatan sosial ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir itu tanggung jawab pelaksanaan RKL itu apa sih? Pemrakarsa proyek sebagai penanggung jawab utama, menyusun lembaga pengelolaan lingkungan internal, melaksanakan pengelolaan bangsal, pengawasan dan pelaporan, berkoordinasi dengan instansi lingkungan terkait. See you. Perkenalkan, saya Desi Istiani dengan NIM 124330015.
Di sini saya akan menjelaskan apa itu RPL. Jadi, RPL adalah dokumen resmi dalam AMDAL yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh upaya pengelolaan lingkungan atau RKL telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Nah, RPL ini sendiri berisi rencana pemantauan terhadap komponen-komponen lingkungan hidup yang diperkirakan akan mengalami perubahan akibat suatu rencana usaha atau kegiatan. RPL disusun setelah analisis dampak atau AMDAL selesai dan harus konsisten dengan RKL. Tujuan RPL sendiri yaitu memantau perubahan lingkungan akibat kegiatan, mengukur efektivitas pelaksanaan RKL, menjamin kegiatan mematuhi baku mutu lingkungan, menyediakan data untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, serta menjadi dasar bagi laporan lingkungan kepada pemerintah. Nah, RPL ini punya komponen utama. Jadi lingkungan yang dipantau itu ada kualitas air, permukaan kualitas tanah, kualitas udara, kebisingan, flora dan fauna, dan kesehatan masyarakat. Komponen ini dipilih berdasarkan dampak penting yang telah diidentifikasi dalam AMDAL. Selain itu, ada parameter pemantauan, metode pemantauan, lokasi pemantauan, serta frekuensi pemantauan dan institusi pelaksana. Dan saya bernama Switi Borumanalu dengan NIM 124330008. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil laporan kami. Yang pertama itu, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak suatu rencana usaha atau kegiatan, namun juga sebagai alat yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, AMDAL dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan kepentingan dan kekhawatirannya terhadap potensi dampak lingkungan. Nah, dan kedua itu ada ANDAL. ANDAL pelaksanaan membantu mencegah kerusakan ekosistem dan sumber daya alam, menjamin bahwa pembangunan berlangsung sesuai prinsip, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar proyek. ANDAL juga meningkatkan transparansi masyarakat sehingga dapat mengakses informasi dampak lingkungan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek. Nah, yang ketiga itu ada RKL, mencangkup identifikasi dampak penting yang akan terjadi, sehingga dibuat program atau langkah-langkah pengelolaan seperti pengendalian kualitas udara, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, rehabilitasi kawasan terdampak, serta pengelolaan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. RKL menjadi pedoman teknis yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha selama kegiatan berlangsung. Yang keempat itu RPL terdapat disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan struktur untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. RPL melibatkan beberapa tahapan utama: analisis kebutuhan, desain, sistem implementasi, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, dan yang terakhir itu sarannya itu dalam pelaksanaan AMDAL sangat penting untuk memastikan proses kajian dampak lingkungan dilakukan secara menyeluruh dan akurat agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak yang mungkin timbul dari suatu potensi proyek atau kegiatan. Penyusun dokumen AMDAL harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan seluruh aspek lingkungan yang terdampak dan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memastikan hasil kajian yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan lokal. RKL perlu disusun dengan strategi konkret yang efektif dalam mengelola dan minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta harus dilengkapi dengan rencana tindakan yang
realistis dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sementara itu, RPL harus didesain untuk memastikan pemantauan dampak lingkungan berjalan secara rutin dan sistematis, sehingga efektivitas pengelolaan lingkungan dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan perbaikan yang diperlukan. Keseluruhan dokumen ini harus saling terintegrasi dan mendukung pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan hidup.